Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa bushra lil mu'minin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, para habaib, para syaraif, zuriat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberadaan mereka bersama kita dan berkumpulnya kita bersama mereka, terkhusus di malam hari ini, menjadikan wasilah kita dikenal oleh Nabi Muhammad dan kita nantinya akan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan pulang dari tempat ini malam ini kita akan berjumpa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kebaikan yang kita berikan kepada keluarga Nabi Muhammad, maka menjadikan sebab kita akan dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin li ahlil bait fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukafi'u. Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada keluarga Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak akan melupakan, Nabi Muhammad tidak akan menyia-nyiakan, dan Nabi Muhammad pasti akan mengenal setiap orang yang berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta cinta seseorang kepada Nabi Muhammad tanpa mencintai keluarga Nabi Muhammad. Dusta seseorang mengatakan ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad, tapi dia tidak ada berbuat kebaikan dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dengan Nabi Muhammad adalah mawaddah, bukan mahabbah. Kalau mahabbah itu ada tujuan dan ada sesuatu yang kita lihat kelebihan dari seseorang. Namun mawaddah adalah cinta murni, tulus, karena mereka adalah darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu kita orang yang beriman, terutama mengaku umat Nabi Muhammad, harus bisa kita membedakan makna mahabbah dengan mawaddah. Mahabbah adalah seperti contoh kepada ulama, karena kealiman mereka, karena ketakwaan mereka, karena ibadah mereka, lalu kita mencintai mereka. Adapun mawaddah adalah karena mereka murni darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad, mustahil kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad, mustahil kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar ataupun di dalam surga tanpa di dunia dulu kita berjumpa, bertemu dan berkumpul dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusli kulla khairin wa ni'matin. Terkumpulnya kita di sini karena adalah berkat Nabi Muhammad. Berkumpulnya kita di sini adalah karena sebab keberkahan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga Nabi Muhammad semuanya dipanjangkan umur, terkhusus yang berada di malam hari ini. Dan ulun teringat tadi ketika Al-Habib membaca Fatihah. Habib siapa tadi? Beliau membaca Fatihah, ketika Al-Fatihah Guru Fahmi bersin. Teringat guru ulun Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang ada di Madinah. Beliau mengatakan setiap kita berdoa meminta sesuatu, tiba-tiba di situ ada yang bersin, di situ menunjukkan makbulan qat'an, bahwasanya apa yang kita pinta dikabulkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin walaupun niat beliau pendek, walaupun beliau hanya mengatakan Fatihah, tapi terhubung kepada datuk mereka yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Zain beliau mengatakan setiap kita berdoa tiba-tiba ada yang bersin atau kita yang bersin, itu menunjukkan makbul indallah. Tapi kalau rancak wahin itu ngarannya salisma'an. Beda. Itu kata Al-Habib Zain ketika ulun baelang ke rumah Sidin, dan Sidin menceritakan bagaimana apa ngarannya rahasia al-atas, karena al-atas minal malaika, bersin adalah dari malaikat. Kalau sekali, kalau dua kali, kalau tiga kali ini perlu diperiksa, mungkin ada kena selisma dan yang lain-lainnya. Dan juga kepada para alim ulama yang ulun aku menyebutkan satu persatu, terkhusus kepada guru yang mengundang ulun. Alhamdulillah terkabul malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan berkat Sidin mengumpulkan kita dan mengundang kita. Dan mudah-mudahan seluruh alim ulama yang hadir di malam hari ini berikan panjang umur, sehat walafiat, ditambah-tambah keberkahannya, terutama mereka yang sudah berkah, terkhusus guru Kashful itu sudah berkah, karena setiap berkah itu artinya
tumbuh dan bertambah. Nah, guru Kasyful tumbuh dan bertambah. Buktinya bini Sidin tambah terus. Kalau kita bini belum bertambah, berarti belum berkah ya. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan guru-guru kita semua sebagai penyambung lidah ataupun yang mewarisi daripada warisan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan panjang umur. Dan juga kepada para pejabat yang hadir di malam hari ini, dan juga seluruh relawan yang luar biasa tadi guru menyambut dari depan sana. Alhamdulillah, inilah pecinta-pencinta Nabi Muhammad, inilah perindu-perindu Nabi Muhammad, inilah orang-orang yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin bermimpi Nabi Muhammad, ingin syafaatnya Nabi Muhammad, dan ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus juga tadi guru Pahmi, beliau membacakan maulid. Alhamdulillah, Abah Guru Sekumpul pernah berkata, aku dijalankan guruku melewat salawat, dan seluruh muridku kujalankan melewat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tadi guru Pahmi membacakan salawat, yaitu adalah Maulid Al-Habsyi. Kita terkenang, teringat kepada Abah Guru Sekumpul bagaimana dulu beliau bersama Abah Guru Sekumpul. Dan yakin pasti beliau mendapat naflah keberkahan yang luar biasa dari Abah Guru Sekumpul, karena beliau selalu bersama Abah Guru Sekumpul membaca maulid. Dan yang satunya lagi, ada keunikan nama perkumpulan beliau, namanya Habibi Muhammad. Habibi Huwa. Habibi Huwa ini seperti di dalam satu kata punjaga seorang yang sufi yang rindu kepada Rasulullah mengatakan, ana man ahwa waman ana waman hawa waman ahwa ana nahnu ruhani halalna badana. Kami adalah jiwa yang dua tapi di dalam satu badan. Aku adalah orang yang dia cintai dan dia yang dicintai adalah aku. Habibi huwa. Sebagaimana dalam satu kasidah disebutkan, fi hawa khairil ibad syughifal galbu, fi hawa khairil ibad, di dalam diriku menyatu kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yakin nama itu adalah karena percikan nadrah dari Abah Guru Sekumpul kepada beliau Guru Pahmi, sehingga sir itu terus mengalir dan sir itu terus bersambung sampai kita dapat rasakan bagaimana asyiknya, bagaimana bahagianya, bagaimana senangnya ketika kita mendengar beliau membaca salawat, karena beliau mendapat nadrah, mendapat sir, mendapat berkah, mendapat kebaikan daripada Abah Guru Sekumpul. Semoga ini semua tersambung sampai kepada keluarga kita, anak cucu kita, sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita seperti ini adalah salah satu yang membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Al Habib Munzir Al Musawa ketika beliau di Jakarta mengadakan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri ratusan ribu orang. Kemudian malam harinya beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, ya jaddi Rasulullah, apakah pian senang dengan perkumpulan malam tadi bersama pemuda-pemudi dan seluruh kaum muslimin mengadakan perayaan Maulid Rasul? Naam, kata Rasulullah, saya gembira, saya bahagia, saya senang, saya ridha. Tapi Habib Munzir bertanya lagi, adakah ya Rasulullah orang yang lebih engkau perhatikan dari seluruh yang hadir? Ada, kata Nabi Muhammad. Siapa? Merekalah orang yang memasang umbul-umbul, merekalah orang yang memasang tikar, yang mengurak tikar, yang menutup tikar, yang membersihkan setelah selesai. Karena kata Nabi Muhammad, orang-orang seperti itu tidak diperhatikan. Mungkin yang diperhatikan seperti kita yang di panggung ini, yang di depan ini, terutama ulun, di kamera, direkam ataupun didengarkan. Tapi apakah ada orang yang memviralkan? Itu orang yang memasang umbul-umbul dan tikar. Kalau bang misalnya, guys, ini lagi pasang umbul-umbul, viralkan. Ada. Ataupun yang masang tikar, ada yang memperhatikan. Tapi Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memperhatikan dan beliau senang dan beliau bahagia. Itulah kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mendapat kebaikan beliau dengan berkat kita berkumpul seperti ini. Sebagaimana hadis Rasulullah, humuhumul qaum la yashkabihi jalisuhum, bahwasanya setiap perkumpulan yang di situ memuji Allah dan di situ memuji Nabi Muhammad,
Muhammad. Di situ adalah tempat perkumpulan yang tidak akan celaka ketika kita duduk, ketika kita pulang, dan nantinya ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Humul qaum la yashkabihi jalisuhum. Insyaallah tidak akan rugi dan tidak akan celaka, dan kita akan mendapatkan nazrah dan syafaat Sayyiduna wa maulana wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada sudah di akhir daripada bulan Rajab, yang mana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga doa Nabi Muhammad itu kita mendapatkan berkah di bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban, sehingga kita di bulan Ramadan menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa apa yang sudah kita sering dengar, sering kita hadir di dalam pengajian atau ceramah tabligh akbar, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada suatu nuktah, ada suatu yang sangat terpenting di dalam kitab Wa huwa bil ufuqil a'la yang dikarang oleh Abu Ya As-Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, bahwasanya di antara peristiwa yang terpenting ketika Isra dan Mi'raj, Allah ingin menunjukkan kemuliaan, kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika di Masjidil Aqsa, di situ ada terjadi perbincangan, dan di situ ada terjadi sesuatu yang Allah membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, yaitu adalah di mana di sana Rasulullah beliau mengatakan, ya Allah, engkau menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah, dan ulun dijadikan apa ya Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah habibi, engkau adalah kekasihku, Habibullah. Sekarang apa perbedaan antara Khalilullah dengan Habibullah? Di sini para ulama, terutama Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan Khalilullah yu'ta ba'da talab, adapun Habibullah yu'ta biduni talab. Seseorang ketika disebut Khalilullah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diberi nama kekasih Allah setelah beliau meminta dengan dalil Al-Quran, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku menuju kepada Allah sehingga aku mendapatkan petunjuk dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi kita tanpa minta, di malam yang mulia dijemput Jibril dengan kendaraan burak, dibawa Isra, dibawa Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Beda antara asra bi'abdihi, dijalankan Allah, dijemput, diberikan kehormatan, diundang dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa, apa kata beliau? La tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan ya Allah saya nanti hari kiamat. Itu permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam Al-Quran, yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah, Allah sekali-kali tidak akan menghinakan Nabi Muhammad dan setiap orang yang mengikuti, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat berbeda. Di antaranya lagi Nabi Ibrahim, beliau berkata, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati, aku memohon semoga kesalahanku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi kita Muhammad, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sebelum dan sesudahnya Nabi kita Muhammad sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Inilah bedanya antara Habibullah dengan Khalilullah. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat agung, manusia yang sangat luar biasa, manusia yang sangat istimewa, dan Allah ingin menyebarkan keberkahan Nabi Muhammad ke seluruh jagat raya, sehingga Nabi Muhammad adalah ainul barakah. Keberkahan Nabi Muhammad Allah sebarkan ke seluruh penjuru dunia, sehingga semuanya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui di dalam kitab Wa huwa bil af'ala, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, idh yaghsha sidrata ma yaghsha,
ketika Allah Subhanahu wa taala memenuhi Sidratul Muntaha dengan yang penuh. Apa tafsirnya? Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau mengatakan di sana, idh yaksha sidrata bil malaikah ista'dzanatil malaikatu rabba azza wa jalla ay yasta'dzina ay yanzurun nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ketika mendengar Nabi Muhammad akan dinaikkan ke langit, mereka semua gemuruh, mereka semua heboh, mereka semua memohon, mereka semua minta kepada Allah supaya mereka berkumpul di Sidratil Muntaha untuk menunggu Nabi Muhammad, menjemput Nabi Muhammad, dan mereka ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ista'zanal malaikah, malaikat rindu ingin melihat Nabi Muhammad, malaikat ingin memandang Nabi Muhammad, sehingga Allah mengabulkan hajat malaikat tadi, sehingga seluruh malaikat yang ada di langit kumpul semuanya di Sidratil Muntaha. Itulah dikatakan idh yaksha sidrata ma yaksha, Sidratul Muntaha penuh dengan malaikat. Karena apa? Yang turun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepengen melihat wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepengen memandang wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat, orang yang suci, orang yang mulia, orang yang di atas langit, rindu, kepengen ingin berjumpa, bertemu, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sebagai umatnya yang selalu dikasihi, yang selalu didoakan, yang selalu disayangi, yang selalu diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagian kecil tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dengan berkumpul seperti ini, dengan sebab kita diundang seperti ini, kita menjadi bahagia karena berkumpul dengan keluarga Nabi Muhammad, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang-orang salihin, berkumpul dengan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi niat kita apa? Al-Habib Umar bin Hafidh beliau mengatakan, niatkan setiap apapun yang kita kerjakan dari kebaikan, terutama seperti ini, ingin qurrata a'yun, membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nuktah yang kedua yang perlu kita ketahui, hidup kita harus berkah. Bagaimana caranya kita mendapatkan berkah? Sebab berkah ini tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Ilmu berkah bermanfaat, harta berkah dapat kita bagi-bagi dan gunakan di dalam ridha-Nya Allah. Umur kita berkah, tidak tersia-sia di dalam pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mencontohkan, ambil berkah yang pertama adalah kita dianjurkan mendatangi tempat-tempat yang berkah. Dari karena itu kita datang ke Mekah, kita ke Madinah, kita ke Tarim, Masjid Ba'alawi, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Quba. Ini adalah tempat-tempat yang berkah, dianjurkan supaya hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dianjurkan mengambil atau menyempatkan waktu-waktu yang berkah, sebagaimana dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur itu adalah waktu yang berkah, jangan kita sia-siakan untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang terpenting, kita dianjurkan mengambil berkah kepada zat, kepada orang yang diberkahi Allah, yaitu orang yang dicinta Allah, yaitu orang yang saleh, yaitu orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ainul barakah, zatul barakah, kata Abu Yazid Muhammad, adalah Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh para sahabat, atabarukus sahabah bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngambil berkah rambutnya Nabi, ada yang ngambil berkah uduknya Nabi, ada yang mengambil berkah apa ngarannya jubahnya Nabi, ada yang mengambil berkah daripada darahnya Nabi, ada yang mengambil berkah setiap yang keluar dari Nabi Muhammad. Semua ingin berkah, karena berkah adalah an-numu wa ziyadah, bertambah dan tumbuh. Inilah yang kita harapkan. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan bergerak manusia, terutama umat Nabi Muhammad, ke tempat ini melainkan karena cintanya Allah, karena cintanya Nabi Muhammad, dan karena daya tariknya orang-orang yang salihin. Sehingga ke perkumpulan kita ini insyaallah termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul qaum la yashkabihi jalisuhum. Insyaallah tidak akan menjadikan kerugian dan menjadikan kesusahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam Mi'raj sebagian riwayat mengatakan ada 3 yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Lailatul Mi'raj u'tiya 'ala nabiyina Muhammad 3. Ada 3. Pertama, u'ti 'ala Nabi Muhammad 5 salawat, sembahyang 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya langsung dari hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu kita jaga
kita betul-betul laksanakan supaya kita menggembirakan Nabi Muhammad dan menjadikan kita salah satu orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah beliau menerima. Yang kedua, Rasulullah menerima di malam Mi'raj itu diantaranya adalah khawatimus suratul Baqarah, 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun. Barang siapa membaca ini 2 ayat, kafatah, mencukupi daripada keberkahan, mencukupi daripada anak cucunya, mencukupi daripada rezekinya, mencukupi daripada keluarganya, selamat daripada segala mara bahaya, dan dia dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang ketiga ini akan diampuni dosanya, akan diampuni kesalahannya yang terdahulu, yang akan datang karena berkat Nabi Muhammad selama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir daripada liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika ay min dzambi ummatika. Sebab Nabi Muhammad, dosa-dosa umat Nabi Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan kita dijadikan sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa yang kita sedihkan, apa yang kita sakit hatikan, alhamdulillah, rezeki ada, rumah ada, segala-galanya ada. Tinggal lagi kita minta kepada Allah, iman dan Islam ditambah, takwa ditingkatkan, dan mudah-mudahan jangan sampai tertutup hati kita kecintaan kepada Rasulullah dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkas waktu malam yang mulia ini, apalagi di akhir daripada bulan yang mulia ini, kita sedikit mengingat bagaimana akhlak dan budi pekerti yang mulia Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul, beliau pernah berpesan, janganlah kita ketujuh melihat keaiban orang, tutupi keaiban orang. Man satara musliman satarallahu, man satara aiba musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Kalau kita melihat keaiban orang, jangan kita kuyak, jangan kita sambat, tutupi keaiban mereka. Yang penting kita jaga diri kita. Yang kedua, beliau mengatakan jangan kita suka mencari kesalahan orang lain. Jangan kita ketujuh mencari kekurangan orang lain, kita cari diri kita sendiri. Yang ketiga, beliau berpesan, jangan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini 3 adalah yang menjadikan beliau dicinta oleh umat seluruhnya. Beliau tidak pernah suudzon kepada orang lain. Beliau tidak pernah buruk sangka kepada orang lain. Husnudzannya beliau ini menjadikan beliau mahbub indallah. Ini yang ketika ulun berjumpa dengan Al-Habib Ahmad, dengan Al-Habib Abdullah Al-Habsyi yang di Mekah, ketika itu beliau berkumpul dengan ulama-ulama di Mekah, sehingga ulama-ulama di Mekah menanyakan, kenapa jadi haul Abah Guru Sekumpul semakin lama semakin banyak, semakin nampak kemuliaan karamatnya? Ternyata beliau adalah punya husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Beliau tidak pernah buruk sangka kepada orang, beliau selalu baik sangka, beliau pemurah, beliau pemaaf, beliau selalu memaafkan ketika ada orang yang berbuat kesalahan dengan beliau. Inilah ayat Al-Quran menyebutkan, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marahnya, wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan manusia. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Sifat orang wali adalah suka memberi maaf dan tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan, tapi idfa' billati hiya ahsan, dia balas dengan kebaikan. Inilah akhlak yang mulia Abah Guru Sekumpul. Dan Abah Guru Sekumpul, beliau ketika ditarbiyah guru Bangil selama 20 hari, ketika itu guru Bangil mengatakan, wahai Zaini, habis sudah ilmuku yang kuajarkan kepada kamu dan kamu sekarang boleh pulang. Dan beliau ketika itu sudah sering bermimpi yang bagus-bagus. Di antaranya Abu Guru Sekumpul, beliau pernah berubah menjadi bayi kecil kemudian digendong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Guru Sekumpul ini berubah jadi bayi kecil, lalu digendong, ditimang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mimpi yang pertama yang beliau dapat. Di sini menunjukkan bahwasanya Abu Guru Sekumpul di dalam kasih sayang Nabi Muhammad, di dalam timangannya Nabi Muhammad, di dalam pemeliharaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Guru Sekumpul pernah bermimpi pada suatu malam berada di padang pasir.
Kemudian ada istana yang sangat luas. Kemudian beliau melihat ada keluar seorang perempuan pakai hijab, kemudian melontarkan pakaian. Pakaian itu beliau ambil. Kemudian tiba-tiba datang dua orang pemuda yang sangat tampan. Kemudian bumi bergoncang. Setelah bergoncang, keluar seseorang yang gagah perkasa. Abu Guru Sukumbul bertanya kepada dua pemuda tadi, apa ini? Siapa yang di atas? Yang perempuan melontarkan pakaian tadi. Dijawab oleh yang berdua, yang di atas tadi adalah ibu kami, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sekarang pian berdua ini siapa? Saya adalah Hasan dan ini adalah Husin, saudara saya. Terus bumi yang bergoncang ini, kemudian keluar seseorang yang luar biasa gagah perkasanya. Siapakah itu? Beliau menjawab, itu adalah ayah kami, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Lalu Sayyidina Hasan Husain mengambil baju jubah, mengambil selendang, mengambil surban, memakaikan kepada Abu Guru Sukumbul, kemudian diberi gelar Zainal Abidin, perhiasan yang cantik bagi orang yang ahli ibadah. Inilah bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dari kecil sudah dididik oleh kedua orang tuanya untuk belajar akhlak, belajar tauhid dan belajar Al-Qur'an. Demikian kita punya anak, jangan sampai anak kita kada belajar Al-Qur'an, kada sampai belajar tauhid, kada sampai belajar akhlak, karena ini adalah pondasi hidup kita untuk anak-anak kita. Cintakan anak kita kepada Nabi Muhammad, cintakan anak kita kepada keluarga Nabi Muhammad, cintakan anak-anak kita kepada orang-orang salihin. Walau mereka kada paham, seperti ini kita bawa anak kita, walau mereka kada paham, sebagaimana perkataan orang karim, kam minas sibyan yal'abu amamal kibar sara minal kibar. Berapa banyak anak kecil bermain-main di muka para aulia was salihin, tapi setelah besar mereka menjadi orang besar, mereka menjadi wali, mereka menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Ali Sahibil Maulid itu senang melihat anak-anak kecil. Kalau ada anak kecil beliau doakan, beliau sentuh kepalanya, dan beliau nadrah, karena nadrahnya aulia menjadikan mendapat keberuntungan dunia akhirat. Sebagaimana orang tadi mengatakan, ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin segimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kejadian waktu Abu Guru Sukumbul pergi berhaji, beliau ingin mencium Hajar Aswad. Lalu beliau masuk, ketika masuk ada yang menunjul, termasuk lalu mencium Hajar Aswad. Setelah mencium Hajar Aswad, beliau mau keluar, ditunjul orang lagi, tercium lagi. Kemudian mau keluar, ditunjul lagi, tercium lagi. Sampai 7 kali berturut-turut, sehingga askar yang menjaga Hajar Aswad itu berkata, syuk, 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 wahai Zaini. Memang tidak tahu ngarannya, syuk, 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 haj, wahai haj. Itu jemaah ataupun Abu Guru Sukumbul, syuk, syuk, ini Hajar Aswad rindu kepada kamu, sehingga menarik kamu. Ketika keluar, ditariknya lagi, ketika keluar, ditariknya lagi. Inilah kejadian, ya Allah berikan pertolongan kepada kekasihnya orang yang dikehendaki. Tapi ada lagi orang yang aneh. Waktu ulun berada di Makkah, guru, ada jemaah haji datang kepada ulun, guru, kenapa Hajar Aswad berbulu? Kenapa Hajar Aswad masam? Oh, ternyata waktu anak mencium Hajar Aswad, inya kada melihat, tapi langsung aja cup, ternyata tercium katiak Afrika. Ini kejadian. Jerulun kada ada riwayatnya Hajar Aswad berbulu mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang. Tapi guru, berbulu guru, masam guru. Oh, itu jurang bukan Hajar Aswad, itu katiak Afrika. Waktu itu orang Afrika mencium Hajar Aswad pakai ihramnya terpacul mengikuti Ka'bah. Nah, ini belajar manasik waktu di kampung, bahwasanya Hajar Aswad itu hirang. Pokoknya asal hirang, cium. Nah, ternyata tercium ketiak Afrika. Nah, ini hati-hati. Jadi kita harus bertanya betul-betul, jangan sampai kita mengerjakan ibadah tak salah gara-gara kada berguru. Ini Rasulullah kemana-mana beliau pasti ada guru. Demikian Abu Guru Sukumbul. Kemudian beliau dibimbing oleh Kiai Falak Bogor. Ulun pernah datang ke Bogor, ke Kiai Falak sana, ke cucu beliau, bertanya di mana khalwatnya Abu Guru Sukumbul. Ternyata Abu Guru Sukumbul khalwat di sana selama 3 bulan, dan di situ beliau mendapat ijazah 27 tarikat mu'tabarah dan semuanya wasil ilallah beliau amalkan. Dan ulun bertanya, 27 tarikat itu berapa biasanya jangkanya orang mengamalkan? Dikatakan oleh cucu Kiai Falak Bogor, biasanya 7 tahun baru dapat 27 tarikat mu'tabarah. Guru Sukumbul hanya dalam jangka 3 bulan. Inilah fadlullah yu'tihi man yasha. Kalau orang sudah dikehendaki, semuanya mudah. Nabi Muhammad dicintai, menjadi mudah untuk Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kiai Falak Bogor menulis surat. Suratnya isinya bahwasanya Zaini diserahkan kepada Al-Kutub Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad Amin Kutubi.
Sampai di sana dibaca surat itu oleh Syed Amin Qutbi. Kemudian kata Syed Amin Qutbi, Zaini kamu tinggal di sini dan kamu jangan bulik lagi. Akhirnya guru sekumpul setuju. Setelah Arafah Mina, ternyata guru sekumpul dipanggil lagi oleh Syed Amin Qutbi. Kata Syed Amin Qutbi, Zaini ikam bulik kali jadi bagana di sini. Kenapa wahai Habib? Tadi Datuk engkau kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad datang mengatakan kembalikan cucuku, aku akan yang membimbing seterusnya cucuku Syekh Muhammad, yaitu Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Dan ini ada noktah yang sangat indah. Ketika Abu Guru Sekumpul bertemu dengan Syed Amin Qutbi, Syed Amin Qutbi mengeluarkan satu bait kasidah memuji Abu Guru Sekumpul. Apa kata beliau? Allahu sawwarakum fa ahsana wa sawwa mahasinakum fa'atkana. Sungguh rupamu sangat tampan, suaramu sangat indah, akhlakmu sangat mulia, dan engkau adalah orang yang dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pujian Syed Amin Qutbi kepada Abah Guru Sekumpul. Inilah orang yang selalu dijaga oleh ayahnya, neneknya. Dan ingat, Abah Guru Sekumpul ketika lahir, kada mau menyusu, hanya mengisap lidah seorang waliullah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Ini menunjukkan ada tanda-tanda keistimewaan. Dan lagi beliau kada mau menyusu kecuali di dalam kamar yang tidak terlihat ibu beliau mengeluarkan susu beliau. Kalau babinen wayah ini obral. Menyusui anak di mana? Di muka rumah. Nyaman berangin nah. Jangankan orang biasa, guru kasful aja melihat babulik. Ya kan guru? Sidin untung, Sidin berisi 6 karena istrinya 3, kita cuma 2. Itulah yu'tihi fadlahu man yasha. Itulah bukti keberkahan. Ada orang guru bailang ke rumah ulun, itu babinian minta doa sambil nyusui anak, itu susunya dibuka. Lalu pada guru minta berkah, guru tolong ludahiakan. Ulun bingung, yang mana yang mau diludahi guru? Kalau pian seperti itu, yang mana diludahi guru? Ujar guru kasful dua-duanya. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, humul qaum la yashqa jalisuhum, dan apa yang dikatakan oleh para ulama tarim, min mahabbatillahi lak ayyulka fi qalbika mahabbatul wali, min mahabbatillahi lak ayyulka fi qalbika mahabbatul wali. Tanda Allah cinta kepada engkau, hati engkau selalu cinta kepada wali. Mudah-mudahan malam hari ini dengan berkat guru yang mengundang kita, dengan para habaib yang bersama kita, Allah cintakan kita kepada wali-waliullah, anak-anak kita, keturunan kita, zuriat kita, dan mudah-mudahan Allah nantinya mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama guru-guru kita, terkhusus Abah Guru Sekumpul. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang banyak dosa dan kesalahan, hamba-Mu yang hina dan fakir. Di tempat yang mulia ini kami berwasilah dengan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan Isra'nya Nabi Muhammad, dengan Mi'raj Nabi Muhammad, dengan karamah Abah Guru Sekumpul, dengan karamah para awliya salihin, dengan karamah ahlul karim, dengan karamah ahlul darat, dengan karamah ahlul ma'la, dengan karamah ahlul baqi, dengan karamah orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Tidak pulang dari tempat ini melainkan hati kami bersih, qalbun salim, hati yang diisi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, hati yang bertambah rindu dengan Nabi Muhammad, hati yang bertambah sayang dengan Nabi Muhammad. Hilangkan semua cinta kami melainkan hanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang hina, hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang dhaif. Pulang dari tempat ini dosa-dosa kami diampuni, dosa kedua orang tua kami diampuni, terutama guru-guru kami ya Allah. Apabila orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya dan berikan kesehatan. Apabila mereka sudah berada di alam kubur, jadikan kubur mereka kebun daripada kebun surga ya Allah. Bila pulang dari tempat ini kami mendapatkan keberkahan Isra Mi'raj, mendapatkan keberkahan waliullah, terutama sahibul haul, kabul segala hajat, mudah segala urusan, dimurahkan rezeki kami. Yang tidak punya zuriat diberikan keturunan dan zuriat, yang tidak punya jodoh diberikan jodohnya, yang banyak hutang dibunahkan untuk membayar hutangnya. Angkat segala penyakit kami ya Allah, terutama penyakit yang ada di dalam hati kami, sifat-sifat yang terpuji, yang tercela, seperti ujub, riya, sum'ah, takabur, hasad, fama, hubbud dunya. Angkat semua itu ya Allah. Isikan hati kami Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isikan hati kami Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya ajudal ajudin, ya asral hasibin. Ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Telah kita dengarkan bersama tausiah agama seputar Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menakib Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan